Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arlin Cikole, NIM 181300001, kelas A, Prodi PGSD semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran terpadu. Yang pertama, definisi pembelajaran terpadu. Pada dasarnya, pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik individu maupun kelompok, aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Melalui pembelajaran terpadu, siswa dapat pengalaman langsung dalam proses belajarnya. Hal ini dapat menambah daya kemampuan siswa semakin kuat tentang hal-hal yang dipelajarinya. Yang kedua, manfaat mempelajari pembelajaran terpadu. Yang pertama, memungkinkan anak mengeksplorasi dan mengekspresikan pengetahuan dan keterampilannya melalui berbagai kegiatan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman anak secara komprehensif. Yang berikut, meningkatkan kecakapan berpikir anak. Yang keempat, banyak topik yang tertuang di setiap mata pelajaran mempunyai keterkaitan konsep dengan yang dipelajari siswa. Yang kelima, pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memanfaatkan keterampilannya yang dikembangkan dari mempelajari keterkaitan antar mata pelajaran. Yang keenam, pembelajaran terpadu melatih siswa untuk semakin banyak membuat hubungan inter dan antar mata pelajaran, sehingga siswa mampu memproses informasi dengan cara yang sesuai daya pikirnya dan memungkinkan berkembangnya jaringan konsep-konsep. Yang ketujuh, pembelajaran terpadu membantu siswa dapat memecahkan masalah dan berpikir kritis untuk dapat dikembangkan melalui keterampilan dalam situasi nyata. Yang kedelapan, daya ingat atau retensi terhadap materi yang dipelajari siswa dapat ditingkatkan dengan jalan memberikan topik-topik dalam berbagai ragam situasi dan berbagai ragam kondisi. Yang kesembilan, dalam pembelajaran terpadu, transfer pembelajaran dapat mudah terjadi bila situasi pembelajaran dekat dengan situasi kehidupan nyata. Yang kesembilan, meningkatkan interaksi sosial anak. Yang 10, meningkatkan profesionalisme guru. Yang ketiga, mengapa perlu belajar pembelajaran terpadu? Karena pembelajaran terpadu sangat memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan perkembangannya yang holistik dengan melibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, baik fisik maupun emosionalnya. Untuk itu, aktivitas yang diberikan meliputi aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan yang holistik, bermakna, dan otentik, sehingga siswa dapat menerapkan perolehan belajar untuk memecahkan masalah-masalah yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Yang pertama, prinsip penggalian tema. Yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan memadukan banyak bidang studi. Yang kedua, tema harus bermakna, artinya bahwa tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Yang ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Yang keempat, tema yang dikembangkan harus mampu mewadahi sebagian besar minat anak. Yang kelima,
tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Yang keenam, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan dari masyarakat. Yang ketujuh, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Yang kedua, prinsip pelaksanaan terpadu. Yang pertama, guru hendaknya tidak bersikap otoriter dan jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Yang ketiga, guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan. Yang ketiga, prinsip evaluatif. Yang pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Yang kedua, guru perlu mengajak siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang telah disepakati dalam kontrak. Yang keempat, prinsip reaksi. Yang pertama, pembelajaran terpadu yang dilaksanakan pada waktu tertentu, yaitu apabila materi yang dijalankan cocok sekali diajarkan secara terpadu. Yang kedua, pembelajaran terpadu bersifat temporer, tanpa kepastian waktu dan bersifat situasional, di mana pelaksanaannya tidak mengikuti jadwal yang teratur. Pelaksanaan pembelajaran terpadu secara spontan memiliki karakteristik dengan kegiatan belajar sesuai kurikulum yang isinya masih terkotak-kotak berdasarkan mata pelajaran. Yang ketiga, ada pula yang melaksanakan pembelajaran terpadu secara periodik, misalnya setiap akhir minggu, akhir tahun, catur bulan. Yang keempat, ada pula yang melaksanakan pembelajaran terpadu sehari penuh. Yang berikut, kelebihan dan kekurangan pembelajaran terpadu. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan tersebut didasari oleh beberapa alasan. Yang pertama, materi pelajaran menjadi dekat dengan kehidupan anak, sehingga anak dengan mudah memahami sekaligus melakukannya. Yang kedua, siswa juga dengan mudah dapat mengaitkan hubungan materi pembelajaran di mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya. Yang ketiga, dengan bekerja dalam kelompok, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan belajarnya dalam aspek afektif dan psikomotorik selain aspek kognitif. Yang keempat, pembelajaran terpadu mengakomodir jenis kecerdasan siswa. Yang kelima, dengan pendekatan pembelajaran terpadu, guru dapat dengan mudah menggunakan belajar siswa aktif sebagai metode pembelajaran. Yang kedua, kekurangan. Yang pertama, aspek guru. Guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani mengemas dan mengembangkan materi. Yang kedua, aspek peserta didik, yaitu pembelajaran terpadu menuntut kemampuan belajar peserta didik yang kreatif, baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Yang ketiga, aspek sarana dan sumber pembelajaran, yaitu pembelajaran terpadu memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi, mungkin juga fasilitas internet. Yang keempat, aspek kurikulum, yaitu kurikulum harus luas, berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik atau bukan pada pencapaian target pencapaian materi. Yang kelima, aspek penilaian, yaitu
Pembelajaran terpadu membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensif, yaitu menetapkan keberhasilan belajar peserta didik dari beberapa bidang kajian terkait yang dipadukan. Yang keenam, suasana pembelajaran. Pembelajaran terpadu berkecenderungan mengutamakan salah satu bidang kajian dan tenggelamnya bidang kajian lainnya. Sekian dan terima kasih.